Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Miasar dan NIM 12222210050 dari kelas RB, dan di sebelah kiri saya partner saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Fadila Nisa Pandia dengan NIM 122210058 dari kelas RB. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami tentang struktur beton. Seperti yang tertera pada soal, di mana diketahuin mutu beton yang kami dapat itu 20 MPa, kuat tarik tulangannya itu 400 MPa, kuat tarik tulangan gesernya itu 240 MPa, dan tinggi lantainya itu 3,5 meter. Dan kami akan membentuk bangunan berupa sekolah sebanyak 3 lantai. Dari perencanaan, kami juga mengikuti peraturan SNI, dan adapun komponen tugas besarnya meliputi untuk kelas RB itu sendiri, kami di bentang X mendapatkan bentang sebesar 3,5 meter dan bentang Y-nya pun sama. Setelah itu untuk tahap selanjutnya itu kita langsung saja ke ITEPS. Mungkin untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini untuk pilih use built-in setting width. Setelah itu kita pilih kembali, pastikan kembali apakah sudah satuan SI internasional, dan juga ini apakah ini sudah AIS 14 dan 3016 dan ini ACI 318 sampai 14. Langsung klik saja. Oke. Setelah itu di sini akan ada tampilan seperti ini. Karena kita akan menganalisis, jadi kita disarankan untuk memilih blank agar kita dapat mendefinisikan tiap-tiap material-material yang dibutuhkan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan mendefinisikan material properties dengan cara define. Selanjutnya kita mendefinisikan, selanjutnya klik material properties. Setelah itu kita add new material ataupun add copy of material untuk membuat sebuah material baru. Contohnya di sini kita akan mendefinisikan beberapa elemen. Di sini untuk steel itu baja, dan ada beberapa pendefinisian lainnya. Berikut adapun pendefinisian yang sudah kami lakukan berupa (20 MPa) ini dengan konkret atau beton, dan spesifikasinya seperti ini, dengan besaran volumenya 23,536 kN per meter kubik, dan untuk massa per unitnya itu 2400. Adapun modulus elasticity-nya adalah 25.742 MPa sesuai dengan SNI. Terus itu 20 MPa ini dari soal, dan grade-nya juga 20, spesifikasinya S-nya 20. Lalu klik aja OK. Setelah itu
Lanjut ke material perputaran semangga. Setelah mengatur beberapa material yang kita butuhkan, langsung saja kita mendefinisikan yang lainnya. Contohnya saja seperti frame section ini untuk balok yang akan kita gunakan. Adapun balok yang saya gunakan ini 30x15 dikarenakan sesuai dengan rumus SNI-nya itu untuk bentang S itu 1/12 dikali dengan panjang dari bentang X itu sendiri yang setelah dikasih, karena saya diberikan sebesar 3,5, maka 1/12 kali 3,5 sama dengan hasilnya itu 29, sekian, dan itu harus dibulatkan ke atas dan menjadi 30. Sedangkan untuk sumbu Y-nya, untuk bentang Y-nya itu sendiri itu 1/2 dikali dengan hasil dari bentang sumbu X tadi, yang dimana itu dikarenakan bentang X-nya itu mendapatkan hasil 29 sekian, maka didapatkanlah hasil kurang lebih 16 sekian dan dibulatkan ke atas menjadi 17. Setelah itu kita definisikan sebagai berikut, karena tadi materialnya telah kita definisikan, maka pilihlah material yang diperlukan. Setelah itu kita langsung saja ke menu Property Modifies dan kita atur beberapa properti yang kita akan atur sesuai dengan SNI yang berlaku. Contohnya cross section area itu 1 dan shear area in direction itu 1 dan 1. Untuk torsi sendiri itu 0,1 sesuai dengan SNI, momen inersia itu 0,35. Adapun kita kolom yang saya gunakan itu 40x27 dengan properti sebagai berikut. Dikarenakan saya menggunakan 40x27, maka untuk depth-nya itu 270 dan width-nya itu 400 dengan spesifikasi seperti ini. Yang membedakan di momen inersianya, kalau untuk kolom itu 2 kali lebih besar daripada balok, dimana momen inersianya menjadi 0,7. Setelah itu, setelah melakukan definisi balok kolom, kita langsung saja ke mendefinisikan beban-beban yang berlaku berupa, adapun beban yang berlaku itu seperti beban mati, beban hidup, angin, udara, WX ataupun WY, dan juga statik. Dengan spesifikasi untuk WX, WY, statik X dan Y itu ASCE 716. Setelah itu setelah mendefinisikan beban, kita lanjut ke
memasukkan kombinasi yang berlaku, ataupun ya langsung saja memasukkan kombinasi yang diperlukan dengan data yang telah diberikan dari PDF. Contohnya seperti untuk LRFD 1 itu 1:1 itu dengan spesifikasi beban mati dan SIDL dengan skala faktornya 1,4 sampai dengan LRFD 7:8 dengan spesifikasi beban mati, spek Y, spek X, dan SIDL dengan skala faktornya 0,763 dan minus 0,39 dan minus 1,3. Setelah mendefinisikan semua hal tersebut atau hal-hal yang diperlukan seperti dengan pendefinisian balok, kolom, dan juga lantai, maka kita selanjutnya kita mendefinisikan dinding geser, karena kita akan melihat seberapa kuat dinding geser tersebut dengan Waller section dengan SW40C dan spesifikasinya sebagai berikut. Untuk membran directionnya 0,7, F11, F22, F12 1, F11 0,1 sampai F12 ini 0,1. Untuk shear directionnya 1, massa dan beratnya itu 1. Selanjutnya, setelah mendefinisikan beberapa komponen tersebut, kita mau klik kanan di layar. Setelah itu kita add modify grid untuk membuat layer-layer yang ada di sini. Contohnya seperti atap, lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Karena di sini untuk lantai dasar sendiri lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan memiliki atap. Dengan story data seperti ini, dikarenakan dari soal itu jarak dari tiap lantai itu 3,5, maka kami masukkan 3,5 dengan elevasi sebagai berikut. Dan untuk masuk story itu mengikuti dari atap. Setelah itu klik OK. Setelah mendefinisikan hal-hal tersebut, klik OK. Lalu kita langsung saja untuk mengecek dari function spektrumnya. Kita dikarenakan ini di area Bandar Lampung, jadi memakai ASCE 716 dan memiliki kombinasi seperti ini. Untuk setiap 0,2 detiknya itu 0,883, untuk 1 detiknya 0,4372. Untuk periodenya kita ambil paling panjang 20 dan kelasnya kita ambil paling panjang juga. Untuk meminimalisir itu di kelas D dengan damping rasionya 0,05. Untuk sumbu, untuk linear X dan linear Y, lalu klik OK. Setelah mendefinisikan area, klik OK.
Selanjutnya dapat juga mengecek load cache-nya itu di define, lalu cari load cache dengan di load cache ini kita mendefinisikan beberapa case seperti beban-beban yang mempengaruhi, contohnya beban mati itu termasuk di load cache, tipenya tipe linear static, dan untuk space X dan space Y itu di response spektrum. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk beban matinya itu sendiri skala faktornya 1. Untuk beban hidup 1 juga. Untuk SIDL 1. Untuk LR beban atap itu 1. Untuk R 1 juga, dan sampai seterusnya. Untuk space X itu sendiri di response spektrum ini untuk load name-nya karena di Sumbu X itu kita milih U1 dan memilih tempatnya di Bandar Lampung dengan skala faktornya 1400,95. Dan ketentuan sebagai berikut. Lalu klik OK. Setelah itu kita dapat mengecek apakah sudah mendefinisikan kombinasi dari beban-beban tersebut seperti yang sudah diberikan di PDF yang berlaku dari LRFD 1:1 sampai dengan LRFD 7:8. Setelah itu kita mendefinisikan mass source dan spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke proses drawing sehingga membentuk model seperti ini. Dengan cara klik draw, lalu kita pilih apa yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini akan menggambar kolom ataupun balok. Untuk sini itu sendiri untuk menggambarkan lantai. Lalu setelah itu akan tertampil seperti ini. Selanjutnya kita kembali mendefinisikan diagram dengan spesifikasi D1 dan semi rigid. Selanjutnya kita pastikan untuk tumpuan yang kita pakai itu adalah tumpuan jepit seperti ini. Setelah itu kita dapat melihat atau memulai analisis softwarenya, dan cara mengunci lock dulu agar dapat memulai analisis software. Selanjutnya kita tekan pengecekan analisis struktur di ini.
Atau langsung saja kita ke sini untuk memproses. Setelah kita semua mendefinisikan semua yang diperlukan, termasuk dengan beban-beban yang diperlukan oleh bangunan tersebut, maka kekuatan dari beban tersebut akan mempengaruhi bangunan, sehingga bangunan akan terlihat seperti ini. Untuk animasinya juga seperti ini kurang lebih. Untuk pengecekan dari beban itu sendiri, kita dapat memastikan untuk S-max-nya dapat kita apply. Nah, di sini akan tertampil gambar-gambar sebagai berikut, dimana warna dari warna hijau ini memiliki warna yang aman, dan jika warna tersebut makin naik ke 1,5 sampai dengan 2,25 atau warna biru, itu maka memiliki kekuatan yang kuat, ataupun dia sangat kuat terhadap tekan, akan tetapi lemah terhadap tarik dan memiliki biaya yang mahal. Untuk warna kuning sendiri itu memiliki arti warna yang cukup aman, atau warna normal untuk menahan berbagai tumpuan. Dan jika sampai memasuki warna merah ataupun ungu, itu maka bangunan tersebut dapat dinyatakan lemah terhadap beban-beban, atau beban minimum yang akan diterimanya pun tidak akan besar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf, kami masih belajar juga. Saya Faras Measar pamit bersama rekan saya Nisa Pandia, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.